Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah dinasti Umayyah I Damaskus dari sejarah berdirinya sampai keruntuhan dinasti Umayyah I. Sebelum memasuki materi dinasti Umayyah I, mari kita tengok dulu apa yang telah kita pelajari kemarin di kelas 10, bahwa kita sudah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad dari dakwah di Makkah sampai di Madinah, terhitung dari tahun 610 sampai 632 Masehi. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dilanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, dari tahun 632 Masehi sampai 661 Masehi. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal, lalu kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khalifah Hasan bin Ali, yaitu putra Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun beliau, Khalifah Hasan bin Ali ini hanya sebentar saja, atau disebut sebagai masa transisi, yang selanjutnya kepemimpinan dibawa oleh kekuasaan dinasti Umayyah I dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Setelah dinasti Umayyah I nanti ada dinasti Abbasiyah. Di Spanyol atau di Andalusia ada dinasti Umayyah II. Lalu ada Turki Utsmani, ada Daulah Safawi, dan ada Daulah Mughal. Nah, sebenarnya banyak dinasti-dinasti Islam yang berdiri, cuman yang akan kita pelajari nanti ini di kelas 11. Sekarang kita memasuki materi sejarah lahirnya Bani Umayyah I. Daulah Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Nama Umayyah sendiri ini diambil dari nama kakek buyut beliau, yaitu yang bernama Umayyah bin Abdul Asyams. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang waktu itu diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Serangkaian pemberontakan tersebut berlatar belakang karena banyak masyarakat yang tidak puas terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menangani pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan tersebar isu bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dalang dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan parahnya isu-isu ini, fitnah ini sampai termakan oleh sahabat-sahabat Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Nah, jadi sahabat-sahabat ini hendak merundingkan tentang hukuman untuk pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, sehingga terjadilah Perang Jamal. Ini Perang Jamal dinamakan Perang Jamal karena Siti Aisyah waktu itu mengendarai unta. Jadi memimpin perang dengan mengendarai unta. Dan Perang Jamal sendiri ini akhirnya berakhir dengan damai. Namun setelah terjadi peristiwa Perang Jamal, nanti ada Perang Siffin. Perang Siffin ini adalah peperangan antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kelompok Muawiyah ini atau Muawiyah bin Abi Sufyan ini tidak sepakat dengan keputusan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga terjadilah Perang Siffin. Perang Siffin ini berlangsung selama beberapa hari, tepatnya pada tahun 36 Hijriah. Tapi ketika Perang Siffin hampir saja dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian dari pihak Muawiyah ini mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian yang disebut dengan tahkim ya. Jadi setelah
melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib ini menerima tawaran damai atau menerima tahkim tersebut dengan pertimbangan agar tidak bertambah lagi korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut disepakati nantinya bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib akan diturunkan dari jabatan Khalifah dan kemudian Khalifah baru akan dipilih atas pemilihan dari masyarakat. Lalu terjadilah perundingan itu dari Khalifah Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakilkan oleh Amr bin As. Karena posisi Abu Musa dan Amr bin As ini lebih tua Abu Musa, maka Amr bin As ini mempersilahkan Abu Musa untuk menurunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu karena Abu Musa ini dari pihak Ali bin Abi Thalib. Lalu Abu Musa menurunkan atau mencopot jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu tiba pada sesi Amr bin As, yaitu dari pihak Muawiyah, yang seharusnya waktu itu menurunkan jabatan Khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan, ini malah menerima penurunan jabatan Ali bin Abi Thalib, lalu membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Nah, karena peristiwa ini banyak sekali umat Islam yang terpecah belah. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ada 3 kelompok yang terpecah, yaitu satu kelompok Khawarij, yang kedua kelompok Syiah, dan yang ketiga kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij ini kelompok yang menentang keras terhadap tahkim, yang tidak setuju terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib dan kepada Muawiyah. Yang kedua, kelompok Syiah ini kelompok yang setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kelompok Murji'ah ini kelompok yang mengambil jalan tengah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat karena kekejaman kelompok Khawarij ini, maka dibaiatlah anak beliau yaitu Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Namun Hasan bin Ali ini berlangsung sangat singkat sekali karena beliau ini memiliki sedikit pendukung dan Khalifah Muawiyah ini banyak sekali pendukungnya, sehingga karena kondisi yang demikian dan gejolak umat Islam yang tidak ada selesainya, tidak ada habisnya, maka Hasan bin Ali ini tidak menyukai kekacauan dan menginginkan perdamaian, maka beliau ini memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya, yaitu beliau turun dari jabatannya. Sehingga dalam peristiwa itu disebut Amul Jamaah atau tahun persatuan. Selanjutnya yaitu silsilah Khalifah Bani Umayyah I. Jadi kurang lebih selama 90 tahun dinasti Umayyah I berdiri, ada 14 khalifah yang berkuasa. Itu yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, dilanjut yang kedua Khalifah Yazid bin Muawiyah, lalu ada Muawiyah II atau Muawiyah bin Yazid, lalu khalifah yang keempat yaitu Khalifah Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, lalu khalifah yang keenam Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan ada Yazid II atau Yazid bin Abdul Malik, lalu khalifah ke-10 adalah Hisham bin Abdul Malik. Khalifah yang ke-11 yaitu Walid bin Yazid, yang ke-12 Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Walid, dan yang terakhir atau khalifah ke-14 adalah Marwan bin Muhammad.
Adapun fase pemerintahan dinasti Umayyah I ini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pembentukan dan pembinaan, yang kedua yaitu fase kemajuan, yang ketiga fase lemah sampai runtuhnya. Fase pembinaan, pembentukan ini dimulai dari khalifah yang pertama sampai khalifah yang keenam, yaitu khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dengan khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, pada fase ini Islam sudah masuk dan berkembang pesat bahkan sampai ke Andalusia atau ke Eropa yang waktu itu dibawa oleh Panglima Perang Tharik bin Ziyad. Pada masa ini juga pengembangan peradaban ini berciri Arab atau Arabisasi atau Arab oriented. Nah, jadi fokus fase pembentukan dan pembinaan ini adalah tentang perluasan wilayah. Yang kedua yaitu fase kemajuan. Fase kemajuan ini dimulai dari beliau Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sampai dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-7 dan Khalifah ke-8 ya. Jadi pada fase ini masih tetap melakukan perluasan wilayah dan ditambah lagi ada pengembangan peradaban ilmu dan administrasi pemerintahan. Lalu lanjut pada fase lemah sampai runtuhnya. Ini dimulai dari Khalifah Yazid bin Abdul Malik sampai Khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Nah, ini pada fase ini mulai muncul banyak pemberontakan karena terjadinya penyelewengan kekuasaan dan praktik KKN di istana. Nah, ke-14 khalifah itu, jadi ini 4 khalifah yang terkenal dan berprestasi. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ini khalifah pertama sekaligus pendiri. Lalu prestasinya apa saja? Prestasinya adalah membentuk departemen dan duta ini. Yang kedua, mempekerjakan tenaga administrasi yang profesional. Yang ketiga, memperluas kekuasaan di Afrika Utara, India, dan Bizantium. Lalu yang kedua adalah Khalifah Marwan bin Hakam, yaitu beliau ini berjasa dalam menertibkan alat takaran dan timbangan. Lalu berhasil menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Yang ketiga, memberantas para pemberontak dengan keras dan tegas. Lalu ada lagi Khalifah Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan beliau ini, Islam berkembang pesat sampai ke Andalusia ya, yang dibawa oleh Panglima Tharik bin Ziyad. Dan perluasan wilayah ini sampai ke Eropa Barat dan Afrika. Lalu pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini beliau telah menoreh prestasi, yaitu pada masa kepemimpinan beliau ini terjadi peningkatan dalam status ekonomi karena uang yang masuk itu banyak sedangkan pengeluarannya sedikit. Bahkan pada waktu itu umat atau masyarakat sampai kewalahan untuk menyalurkan zakat karena sulit mencari orang yang berhak menerima zakat waktu itu karena tingginya taraf ekonomi dan status ekonominya. Yang kedua, pembangunan fasilitas kemasyarakatan karena harta negara yang demikian banyak, maka digunakan untuk membangun fasilitas kemasyarakatan. Setelah itu, beliau juga berjasa dalam mengumpulkan dan menyeleksi hadis-hadis. Perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah I ini dari ilmu pengetahuan, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu qiraat, ilmu nahwu, ilmu tarikh, dan seni bahasa. Lalu di bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan ada Nidamus Siyasi,
ada Nizamul Idari atau organisasi tata usaha negara, ada Nizamul Mal yaitu tentang keuangan, ada Nizamul Harbi tentang organisasi pertahanan, dan yang terakhir ada Nizamul Qadai organisasi kehakiman. Dan ini ada bukti sejarah yang bisa kita saksikan sampai hari ini, bukti sejarah peninggalan dinasti Umayyah I di Damaskus. Yang pertama ada gambar Masjid Umayyah di Damaskus, yang kedua ada Kubah Al-Sakho ini di Yerusalem. Selanjutnya tentang runtuhnya Bani Umayyah I. Adapun faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah I dilatar belakangi oleh faktor internal, yaitu sistem pemerintahan yang monarki. Monarki ini turun-temurun, ya. Jadi masyarakat ini tidak punya hak atau tidak berhak untuk memilih khalifah selanjutnya, sehingga masyarakat ini bergejolak karena beberapa khalifah yang terakhir ini memiliki sikap yang kurang pas. Nah, kalau dari faktor eksternalnya ini bahwa mulai ada perlawanan dari keturunan Abbasiyah dan mulai muncul kekuasaan-kekuasaan lain di luar Umayyah. Nah, puncak dari runtuhnya Bani Umayyah I ini yaitu terjadinya Perang Zab. Perang Zab ini perang antara dinasti Umayyah dan gerakan dinasti Abbasiyah. Perang Zab yang menandai berakhirnya dinasti Umayyah I. Dalam perang Zab ini yaitu khalifah terakhir Marwan bin Muhammad ini gugur, sehingga karena beliau gugur, Abbasiyah yang waktu itu dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah ini sekaligus memproklamirkan kekuasaan baru atau memproklamirkan berdirinya dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Jadi itu berakhirnya dinasti Umayyah I di Damaskus. Demikian sejarah singkat tentang dinasti Umayyah I Damaskus yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.